Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Seventube. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Kabar tentang terjadinya hari akhir itu sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Menjelang terjadinya kiamat besar, akan terjadi petaka dan huru-hara yang melanda manusia, khususnya umat Islam. Pada masa itu, Dajjal akan menebar fitnahnya ke berbagai penjuru bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan 4 negeri ini untuk ditinggali umat Islam. Keempat negeri ini begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja keempat negeri yang direkomendasikan Rasulullah untuk dihuni pada akhir zaman? Mari kita ketahui bersama. Yang pertama dan kedua, Mekah dan Madinah. Mekah menjadi salah satu negeri yang direkomendasikan Nabi untuk ditinggali. Pasalnya, kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahwa ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah. Riwayat Muslim. Yaman. Allah juga melebihkan negeri Yaman dibanding negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-Nya. Selain itu, Nabi Muhammad juga merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Hawalah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman, umat Islam akan menjadi pasukan perang. 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Sauban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku, kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan pada Yaman. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang lebih mustajab, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah memuji kota ini dalam sabdanya, sesungguhnya aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang Maha Pemurah dari Yaman. Berapa banyak mata air kemurahan dan hikmah yang terpancar dari sana. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 54 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Pendapat dari ahli tafsir sebagian menyatakan bahwa kaum yang disebutkan di atas adalah kaum Ansor. Namun, pendapat yang lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung dalam ayat di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, adalah penduduk negeri Yaman, kaumnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu.
Turunnya ayat ini, terang Imam Al-Qurtubi, berkenaan dengan kabilah yang bernama Al-Asy'ari. Dalam riwayat disebutkan, setelah ayat ini turun, beberapa rombongan kapal dari kabilah Al-Asy'ari dan kabilah-kabilah lainnya dari negeri Yaman datang melalui jalur laut. Mereka adalah kaum muslimin yang tertindas di negerinya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Merekalah yang berjasa dalam penaklukan negeri Irak melalui perang Al-Qadisiyah pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Syam. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat keberkahan dari Allah. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, mengapa? Jawab Nabi, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Ahmad. Dijelaskan Nabi bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya disinilah akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Kata Nabi, hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Masih Ad-Dajjal akan datang dari arah timur, ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan, di sana ia dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat ini, negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah, seperti Libanon, Palestina, dan Suriah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari huru-hara kiamat, menyelamatkan iman di dada kita, agar kelak kita bisa termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW yang terselamatkan. Amin.